Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Oke guys, hari ini aku akan share pengetahuan aku berasal dari buku A Perfect Mess, The Hidden Benefits of Disorder, How Cramped Closets, Cluttered Offices, and On-the-Fly Planning Make the World a Better Place by Eric Abrahamson and David H. Friedman. Nah, ini dia yang aku mau bahas. Kenapa guys? Karena aku itu tipe orang sanguin dan cenderung otak kanan, jadi udah sanguin otak kanan pula, jadi aku sering banget messy banget gitu. Jadi aku tuh rapinya cuma sebentar itu, selebihnya berantakan lagi. Tapi aku menemukan jawabannya dari buku ini, bahwa meskipun aku berantakan tapi aku tahu loh barang aku di mana, kalau ada yang hilang aku tahu gitu ya. Itu lucu banget, justru kalau dirapiin sama orang lain terus saya jadi benar-benar kehilangan tuh, nggak tahu lagi barang-barang saya di mana gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya aku sudah baca tentang KonMari method, jadi cara menghilangkan tumpukan-tumpukan barang, ngebuang barang yang nggak berguna, itu KonMari. Ya itu lumayan membantu untuk mengatur jilbab-jilbab aku ya. Tapi tetap aja nggak berapa lama sih pasti berantakan lagi, cuma nggak seberantakan kayak dulu banget lah, karena aku tuh semua sendiri, jadi kerjain semua sendiri, ngerapiin sendiri semua. Terus ada buku juga yang ngebantu aku untuk menyederhanakan hidup aku, judulnya Simplify Your Life. Tapi itu ekstrim ya bukunya, jadi dia bener-bener nyuruh kita untuk tidak perlu ngerapiin tempat tidur, tapi aku suka tempat tidurku yang rapi bersih gitu ya. Dia bilang untuk apa, atau nanti juga berantakan lagi, jadi nggak usah dibenerin gitu loh tempat tidur. Nah, terus ada juga anjuran dia itu untuk menyederhanakan hidup kita itu, kita hanya perlu satu bank aja, jadi semua transaksi di satu bank itu, jadi nggak usah banyak-banyak bank. Pertama dari segi biaya kan nambah besar, terus juga nggak efektif gitu loh, jadi lebih ribet lah ngurusnya kalau banyak bank. Jadi dia benar-benar metode menyederhanakan hidup banget, tapi ini kadang-kadang ekstrim ya. Nah, di buku A Perfect Mess ini juga aku menemukan jawaban yang aku cari ya selama ini. Sebenarnya lebih ke justifikasi sih gitu loh, bahwa berantakan itu nggak apa-apa gitu. Di buku Perfect Mess ini memberikan gambaran bahwa orang-orang tertentu memang mempunyai kebiasaan berantakan gitu. Nah, jadi ceritanya ada observasi dua toko buku ya. Dua toko buku ini sama-sama dilewatin oleh para pebisnis ya, para pejalan kaki, dan letaknya tuh berseberangan. Nah, bedanya toko yang A itu rapi banget, jadi dia atur semua buku-buku politik sama politik, ekonomi bisnis gitu, dan semuanya itu didata pakai komputer, jadi ada hardware-nya gitu ya. Jadi kalau mau cari tahu buku mana yang lebih laku, yang best seller, mereka langsung dapetin datanya dari si komputer itu. Nah, si toko B itu tidak memiliki sistem informasi seperti ini. Mereka bahkan tidak menggunakan hardware, jadi hanya dijaga oleh dua kakak adik. Nah, dua kakak adik ini mengolah buku itu, paginya dirapiin, ntar sorenya udah berantakan lagi gitu. Dan itu benar-benar bercampur aduk gitu antara buku satu dengan buku yang lainnya. Ternyata setelah 10 tahun kemudian, si toko yang berantakan ini justru yang bertahan dan makin membesar bisnisnya, sedangkan toko yang rapi jali tadi itu tutup, bangkrut. Nah, usut punya usut, ternyata biaya untuk ngerapiin dan biaya komputerisasi segala macam itu ternyata membuat kos yang lebih tinggi, sedangkan si toko yang B ini tidak terlalu tinggi karena kan cuma manual aja gitu ya. Nah, yang lucu lagi adalah buku ini mengajarkan bahwa kekacauan yang sempurna itu merupakan the hidden benefit of disorder. Jadi ada keuntungannya tersendiri lah yang tersembunyi gitu dari ketidakteraturan ini gitu ya. Misalnya meja kerja kita kadang kacau balau gitu ya, tapi justru kehidupan orang itu menjadi lebih tepat dan lebih mampu untuk lebih sukses gitu. Misalnya kita lebih memfokuskan perhatian dan energi kita untuk mengurusi hal-hal yang memang
perlu kita urusin daripada sekedar ngerapiin meja. Jadi misalnya intinya gini, maksudnya daripada kalian ngabisin waktu lama buat bebenah meja, lebih baik langsung aja fokus ke kerjaan yang mau digarap. Jadi kan lebih efektif gitu loh manajemen waktunya. Nah, kadang-kadang kan orang sibuk beberes meja terus malah ngerjain tugasnya malah terbengkalai seperti itu. Nah, mereka yang melakukan yang penting ini bisa membuat prioritas gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi biaya tanda kutip waktu, perhatian atau tenaga itu justru lebih sedikit bagi orang-orang yang berantakan gitu. Dan disebutkan di sini banyak bukti orang yang punya kebiasaan kacau itu seringkali menjadi orang yang sukses. Nah, gitu. Jadi jangan bilang kalau kita berantakan terus bisnis kita jadi gagal, belum tentu, karena tidak ada hubungan apapun dengan kekacauan itu sendiri. Kegagalan itu terjadi karena faktor lain gitu. Kemudian kalau kita mengasumsikan kegagalan karena kekacauan, ya salah banget gitu. Itu kan ada faktor-faktor eksternal di luar kekuasaan kita. Judul bukunya A Perfect Mess, The Hidden Benefits of Disorder. Jadi kalau aku berantakan, otak kanan sanguin pula, cocok banget kan? Berarti aku bisa lebih sukses lah dibanding orang yang lebih rapi-rapi. Tapi sebenarnya aku kadang terganggu juga sih. Tapi aku lebih senang berantakan tapi aku tahu barang aku di mana daripada dirapiin sama orang lain terus aku nggak tahu barang-barang aku di mana. Gitu guys. Kalian berantakan juga nggak sih? Punya cerita nggak sih? Ada cara efektif nggak supaya nggak terlalu berantakan? Aku mengikuti KonMari itu cara melipat baju dan menyusun jilbab-jilbab aku berdasarkan warna. Paling bertahan cuman sebulan kayaknya, abis itu aku lupa lagi sama aturan itu gitu. Payah banget deh gue gitu guys. Gitu aja guys. Thanks for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember to subscribe, likes and comment. Bye everyone.